Let's pray. Pray. Lord Jesus, thank you for today. We want to have civic. Bless my teacher, bless my friends, bless my parents, and bless Indonesia. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amin. Amen. Oke. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema 6. Anda salah ya, di weekly plan itu kan masih kuis tema 5 ya, salah ya. Nanti ya minggu ini sudah masuk kita ke tema 6. Oke. Tema 6 itu tentang apa ya? Kalian boleh buka modulnya kalian, coba dicari tema 6. Buka bukunya. Cari tema 6 tentang apa? Tuhan. Oke, merawat hewan dan tumbuhan. Itu tema besarnya. Nah, tapi di tema 6 ini kita akan belajar lebih tentang yang namanya aturan. Ya, apa sih itu aturan? Terus. Tema 5. Nah, yang A menyebutkan aturan di mana? Yang A itu di mana itu aturannya? Di sekolah. Di sekolah. Oke, apa ya aturan di sekolah? Coba. Anda mau tahu dong kalau di sekolahan aturannya apa aja ya? Jangan mainan kalau break time. Jangan mainan kalau break time, jangan mainan handphone maksudnya. Terus apa lagi? Jangan keluar dari kelas. Ya, buka aja main gamenya boleh. Jawab. Jangan keluar dari classroom. Jangan keluar dari classroom, nggak boleh keluar kelas waktu pelajaran. Terus gantian temen yang lain coba. Apalagi aturannya ya? Datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Iya, walaupun sekolahan kita belum ada bunyinya tat gitu ya, tapi kan kalian sudah tahu kalau masuk jam 7.45. Berarti harus datang sebelum jam 7.45. Apalagi? Yang sering dapat surat-surat kecil itu kira-kira apa ya? Ayo, yang sering dapat surat kecil dari guru piket di depan. Menggunakan dasi, menggunakan seragam yang lengkap. Iya, siapa yang pernah dapat surat itu? Siapa yang pernah dapat? Kamu pernah dapat gak pakai sabuk kan? Aku bilang dapat. Oh, dapat juga. Terus habis itu juga kalau terlambat juga. Aku sekarang nggak ada. Terus apa lagi kira-kira? Ya, itu beberapa dari aturan di sekolah Sydney itu. Oke, sekarang Anda mau share PowerPoint dulu ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, nih ya. Aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah adalah, aturan itu apa ya? Aturan adalah tindakan, Gio siapa ya Gio ya? Gio kelasnya Miss Eriko apa ya? Gio. Mari kita taruh di waiting room. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Oke, coba bilang bersama-sama. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Iya, harus dipatuhi dan dilaksanakan. You have to obey. Dan juga harus dilakukan, dilaksanakan. Mama jangan lari. Ini siapa sih? Bentar ya. Ini kok anak-anaknya Miss Eriko ke kelasnya Mama Amanda semua. Ayo, kedua loving. Ini siapa aja ini? Masuknya kedua loving dong. Ayit. Salah masuk ya. Bentar, Manda itu dulu aja deh. Oke. Nah, aturan di sekolah itu yang harus mematuhi siapa? Kalau aturan di sekolah siapa yang harus taat? Di situ udah ada tuh. Iya, semua warga sekolah. Siapa warga sekolah itu? Siapa aja warganya? Semua orang. Semua orang yang lewat-lewat sekolah. Murid-murid. Ma'am dan Mister. Ma'am dan Mister. Murid-murid juga ya.
Aturan yang dari sekolah juga Iya, semuanya. jangan lari juga. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah contoh aturan di sekolah. Coba. Apa itu yang A bunyinya? Aturan Yang di sekolah sebelum berbunyi. Oke, yang B coba. sesuai jadwal. Pakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Coba hari ini Manda mau lihat, berarti hari ini seragamnya putih merah, ya. Saya pernah punya. Oke, Manda lihat dulu seragamnya, duduknya tegak semua biar kelihatan seragamnya. Oke, David oke, Joseph oke. Loh, Aurel kok hilang? Aurel. Mana Aurel? Nah, ini Aquina yang belum datang ini ya. Aku naik harus di waiting room. Oke, nah. Bentar, mana ya? Chat dulu Aquinanya. Oke. Nah, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Di sini siapa yang sering nggak pakai seragam sesuai jadwal? Ada ya. Paling nggak lengkap itu ya. Atau tuh dasinya. Cari. Ini dasinya nggak ada. Nih. Coba Manda mau lihat. Joseph lengkap. Coba Manda mau lihat. Daryl pakai dasi juga. Fania belum pakai dasi. Ajeng nggak pakai dasi. Siapa lagi nggak pakai dasi itu? Miracle juga nggak pakai dasi. Aurel pakai dasi. David pakai dasi nggak ya dia? Mam, ini di rumah, ini nggak pakai dasi. Harus pakai dasi. Kan Zoom meeting kan juga sekolah, harus lengkap. Ya, belajar dari rumah harus lengkap waktu ke sekolah. Jadi kalian nggak bingung. Loh, aku nggak pakai dasi soalnya kan aku biasa di rumah. Makanya di situ. Itu nanti cacar nasinya. Ya, besok lagi harus lengkap ya, walaupun di rumah ya, Tania ya. Tuh, teman-temannya yang lain lengkap semua itu ada. Ya, oke, pakai dasi yang lengkap. Oke, besok Jumat berarti seragamnya apa? Besok Jumat kotak merah kan ya? Nah, yang sudah punya dasi kotak merah dipakai besok Anda mau lihat harus lengkap. Supaya nanti waktu kalian ke sekolah lagi, kalian ingat, kalau misalnya udah biasa di rumah nggak pakai dasi, waktu sekolah pasti seringnya nggak pakai dasi kalau nggak diingetin. Jadi kalau di sekolah sering pakai dasi, di rumah pakai dasi, waktu Zoom, pasti otomatis waktu ke sekolah nggak pakai dasi ngerasanya aneh. Iya kurang dasi ini. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu adalah aturan di sekolah, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Jangan sampai keliru juga. Misalnya hari ini putih merah, ternyata kalian pakainya polo shirt yang kemarin. Atau enggak pakainya seragam PI. Nah, itu enggak sesuai jadwal ya. Terus berikutnya apa? Membuang sampah pada tempat sampah. Kalau misalnya di sekolahan, habis makan, jangan ditaruh di dalam laci. Siapa di sini yang sering kali suka naruh makanan di dalam laci? Kamu pernah itu. Ya. Apalagi kayak bungkus permen gitu, walaupun kecil-kecil tuh harus dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau misalnya ada yang cacar-cacar, misalnya apa namanya tuh, habis raut pensil, itu juga dibuang di tempat sampah. Nah, berikutnya mematuhi aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Baris di depan kelas. Jawa Mada sudah ngajarin kalian baris kan ya? Kalau mau PI, kalian baris dulu, ya kan? Nah, besok lagi, kalau sudah mulai masuk lagi, setiap kali mau PI atau kalian mau pergi, mau misalnya keliling kelas atau sebagainya, kalian belajar baris di depan kelas. Apa sih tuh fungsinya baris? Untuk kalian tertib, ya. Kalian tahu keteraturan, ketertiban. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan yang ada di sekolah berikutnya. Nah, akibatnya apa kalau kalian nggak taat sama aturan? Akibatnya nih, kalau terlambat datang itu datang ya. Nah, Manda betul dulu. Jika
terlambat datang ke sekolah, maka akan tertinggal pelajaran. Terus juga mengganggu pelajaran. Dan akhirnya merasa malu. Maksudnya gimana sih? Kalau kalian terlambat datang, misalnya kalian terlambat Zoom aja. Baru masuk Zoom misalnya, ini jam berapa nih? Jam 9.04. Tiba-tiba kalian datang waktu jam 9.30. Kayak kemarin tuh waktu pelajaran bahasa Indonesia, ada yang datang terlambat, nggak dibolehin masuk sama Miss Eriko kan? Karena apa? Karena bisa mengganggu pelajaran. Sudah sampai mana tiba-tiba kalian masuk, terus habis itu baru mendengarkan, kalian nggak tahu sampai mana ya ini ya, halaman berapa ini. Nah makanya kalian nggak boleh terlambat kalau datang atau mengikuti sekolah ya, walaupun mungkin dari Zoom kalian tetap harus yang namanya tepat waktu. Nah, ada kemarin denger ini dari ada sekolah dari sebelah gitu kan, tetangganya memang Manda ini, kalau misalnya di sekolahan Zoom murid-muridnya matiin kamera, itu langsung secara otomatis di remove sama gurunya. Waduh ya. Terus habis itu kalau misalnya terlambat datang, benar-benar nggak boleh ikut pelajaran sama seharian. Itu adalah aturan-aturan yang ada di sekolahan. Supaya apa ya? Supaya tertib. Nanti kalau Anda kan kasih batas waktu terlambat 5-10 menit. Tapi setelah itu, kalau kalian terlambat masuk tanpa izin, maksudnya belum ada Anda dulu, misalnya, maaf, baru ikut jam segini karena mati lampu, contohnya. Atau nggak bisa ikut Zoom, karena tidak ada handphone. Nah, itu berarti sudah izin. Tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba masuk, terlambat, nah itu yang tidak baik ya, itu yang nanti mengganggu pelajaran, mengganggu teman-temannya juga. Kalau misalnya di Zoom kan ada suaranya yang masuk ting dong gitu ya, kalian jadi nggak konsen, waduh ini siapa lagi nih yang baru masuk ini, itu akibatnya mengganggu pelajaran. Berikutnya, kalau nggak bikin PR maka tidak akan mendapat nilai. Nah kalau nggak buat tugas nanti nggak dapat nilai. Kalau terlambat mengerjakan juga nanti nilainya berkurang. Nah, hati-hati. Kalian kalau misalnya ada tugas, kalian harus rajin cek. Rajin misalnya cek dari WhatsApp, atau kalian bisa cek dari Google Classroom. Misalnya ada di Google Classroom, kalian bisa cek, oh mana nih ya pelajarannya, ada PR-nya, ada homework-nya. Yang lalu itu yang paling pertama ini sebenarnya adalah Rumah Shalom. Nah, kalau Rumah Shalom ini mereka karena gantian. Sebentar, ini sudah izin kok yang harusnya hari ini mereka nggak bisa, kok tumben bisa. Bentar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau udah izin pasti Anda izinin masuk. Tapi ya itu lambat pasti ikut materinya. Oke, nah itu ya. Kayak kemarin yang tugas sains itu paling lama sekali, itu sampai 3 minggu Manda tungguin ya. Emang cuacanya lagi nggak betul. Nah nih lihat Aquina nih baru datang jam segini. Coba. Semuanya sudah ya. datang, Pak. Datang semua, baru datang nih Aquina. Oke, bentar. Oke, Rumah Shalom buka kameranya ya. Oke, nah berikutnya apa? Tidak memperhatikan pelajaran di kelas, maka tidak dapat mengerjakan soal. Nah, ini lihat, kalau yang nggak suka merhatiin, mainan sendiri, sibuk sendiri nih kayak Christoph sekarang nih, tidur-tiduran ya. Kalau seperti itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa jawab nggak kira-kira? Nggak bisa, ya. Oh, nih Aquina katanya mati lampu. Coba tanya ya. Baru ngomong sekarang mati lampu. Nah, tidak memperhatikan pelajaran di kelas maka tidak dapat mengerjakan soal. Coba kalau Anda tadi di awal-awal sudah ngasih tahu tentang yang namanya aturan, terus kalian nggak merhatiin main sendiri, bisa jawab nggak? Nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya Anda lagi menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Habis mati lampu Aquina pakai seragam nggak ya? Iya lah.
Coba Amanda mau lihat Aquina pakai seragam apa enggak hari ini. Tina tuh sukanya nggak pakai. Kalau belum pakai seragam dulu Aquina. Sudah pakai seragam belum? Queen, udah pakai seragam belum? Rumah Shalom, oke, sudah pakai seragam semua. Siapa itu? Yehuda kok nggak pakai seragam itu Yehuda? Aquina, pakai seragam enggak? Coba dilihat Aquina. Belum, pakai seragam dulu Aquina. Nah, terus tidak memakai seragam sekolah lah, ini baru Amanda kasih tahu ya. Maka akan mendapat hukuman dari sekolah. Hukumannya apa? Misalnya dapat minus poin, membersihkan toilet. Kalau waktu dulu pas masih zamannya offline ke sekolah onsite itu kalau misalnya nggak pakai seragam itu biasanya guru piket nyuruh ada punishment-nya. Misalnya kalau misalnya sering tidak menggunakan seragam yang benar, dia akan membersihkan toilet. Manda juga punya poin-poin loh. Manda tuh sudah mengumpulkan beberapa poin dari kalian. Nah kalau misalnya kalian sering nggak pakai seragam yang betul, sering dapat surat cinta dari guru piket di depan ya untuk tanda tangan orang tua itu ya yang nggak bawa seragam, yang seragamnya nggak betul atau terlambat datang, itu poinnya berkurang. Poinnya buat apa? Nanti pas di akhir waktu kalian naik kelas itu kalian akan mendapatkan reward dari Ma'am Amanda masing-masing kalian menurut sikapnya kalian, poin-poin plusnya kalian selama mengikuti pelajaran selama 1 tahun. Nah, itu ya. Nanti kalau misalnya yang paling rajin itu pasti rewardnya akan berbeda dengan temannya yang sering, misalnya kalau ke sekolah datang terlambat, ke sekolah nggak pakai seragam yang betul, nah itu akan berbeda pastinya ya. Kalau yang sering, yang rajin, yang memperhatikan, nilainya oke semua, pasti rewardnya lebih berbeda. Nah, siapa di sini yang mau dapat reward yang sangat baik? Pasti semuanya ya. Maka kalian sama sisa semester ini harus belajar dengan baik, harus mengikuti aturan dengan baik ya, pakai seragam yang betul dan sebagainya ya. Oke, nah itu adalah akibat-akibat dari tidak mentaati aturan. Waduh ya, tuh ada berbagai macam akibatnya itu ya. Terus selanjutnya, nah ya ini ada contoh. Ini ada di bukunya kalian juga. Coba Amanda mau, siapa yang mau baca ini? Aku mau. Beril. Ya, coba dibaca. Hari ini Ini dulu. Terlambat ke sekolah. Hari ini Jonas datang terlambat. Dia bangun kesiangan karena semalam bermain HP sampai larut malam. Karena terlambat, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Jonas tidak mematuhi aturan datang tepat waktu. Akibatnya, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Nah, itu. Kalau datang terlambat, apa yang terjadi? Bangunnya kesiangan. Kenapa itu bangun kesiangan Jonasnya tadi? Siapa yang bisa jawab? Kenapa dia bangun kesiangan? Soalnya Bermain HP. Sampai larut malam. Iya, siapa di sini yang suka main HP sampai malam sekali, larut malam? Ayo. papaku. Sini. Papaku. Ya kan papamu bukan murid sini. Yang murid sini siapa coba yang bermain HP sampai larut malam? Win. Yang usah nunjuk temennya. Kamu apa larut malam nggak? Oke, nah ini ya akibatnya apa kalau sampai larut malam? Jadi kesiangan dong ya. Karena terlambat, dia masuknya terlambat datang ke sekolah, terus mengikuti pelajaran matematikanya juga jadi terlambat. Misalnya pelajaran perkalian ya, udah sampai mana dia baru belajar, baru sampai sudah sampai perkalian 3 kali 4 atau perkalian 3 dan perkalian 4, dia baru datang waktu sudah mulai soal cerita atau word problems kalau di kita. Nah itu kan sayang sekali, yang nggak tahu caranya baru datang.
Jonas tidak mematuhi aturan datang tepat waktu. Nah, akibatnya apa? Dia tidak bisa mengikuti pelajaran matematika. Nah, coba sekarang. Ingat kembali beberapa tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah sebagai berikut. Coba dibacakan Ajeng. Pakai headset aja, pinjam earphone sama kamu lah. Jeng, rambut telinga tuh dipakai, dia tuh kan ada. Bentar ya, Mem. Ya. Suara Amanda kedengeran nggak? Dengar ya. Aku udah cepet. Oke. Nah, ini nanti kita akan melihat apa saja tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah. Tungguin dulu si Ajeng kayaknya ngambil headset dulu ya, supaya suaranya terdengar dengan jelas. Itu baru pakai headset ya. Kalau kalian pengen lebih jelas, mungkin kalian boleh pakai headset kalau punya headset. Kalau enggak ya ada speaker ya pakai speaker. Aurel ini Zoom-nya dari mana Aurel? Komputer? Oh, David pakai speaker. Aurel pakai komputer? Atau kalau pakai komputer ada speakernya ya. Ini Aquina kok belum kembali nih? Aquina tidur lagi kan Aquina? Yeah. Rumah Shalom pakai speaker ya? She's always late. Benika kedengeran suara Mem Amanda kan? Dengar ya? Oke, yuk coba Ajeng yuk. Ya, yang nomor 1, Mem. Yes. Tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, terus lanjut. 2, menyapa guru saat berpapasan. 3, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Oke. 4, berpakaian rapi. 5, Yes. ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Oke, nah itu dia. Tidak terlambat datang ke sekolah ya. Jangan sampai kalau misalnya ke sekolah itu terlambat tadi sudah ya. Lalu berikutnya yang ini penting juga nih. Nomor 2, menyapa guru saat berpas-pasan. Maksudnya waktu kalian sekolahan ketemu guru lain bukan Mem Amanda. Misalnya waktu kalian mau berjalan kamar mandi, kalian lihat ada guru yang lain, misalnya ada Mem Rahel atau Mr. Des, mungkin kalian nggak lupa namanya. Tapi kalian juga harus menyapa. Nah, itu sopan santun juga. Selamat pagi, Mem. Ya, walaupun kalian nggak tahu namanya, selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Mister. Itu yang lebih baik, ya. Anda ketemu sama anak kelas 6 atau kelas 5 ya? Nah, ini anak ini setiap kali, dan Anda aja nggak tahu namanya siapa, karena termasuk anak baru ya. Waktu lewat pasti dan selalu dia kalau misalnya ketemu Mem Amanda atau guru-guru lain selalu nyapa. Pagi, Mem, ya dengan nada yang keras gitu. Selamat pagi, Mem. Kalau misalnya ada siang juga siang, Mem, gitu ya tuh. Anak tersebut tuh selalu menyapa guru siapapun yang dia temui. Itu adalah bentuk dari sopan santun juga, beretika. Jangan kalau ketemu gurunya terus kalian langsung lari atau nunduk atau dicuekin. Waduh, kasihan banget gurunya dicuekin ya. Kalau misalnya ketemu guru, sapa gurunya, pagi, Mem, pagi, Mister. Pasti nanti lama-lama guru itu akan ingat sama kalian, oh ini anak ini suka nyapa nih. Anak ini punya sopan santun ini kalau di sekolahan. Nah, itu belajar seperti itu juga ya. Bukan cuma gembala kelas atau semua yang mengajar di kelas. Kalau kalian kan sudah kenal Mem Amanda, Mr. Eriko, Mr. Deas, Mr. Hendy, Mem Priti, Mem Henny. Tapi ada juga guru-guru lain yang kalau kalian ketemu juga harus disapa. Ya, itu namanya etika dalam bertemu dengan orang. Nah, berikutnya tertib saat ikut pelajaran di kelas. Contohnya apa? Tertib nggak main sendiri. Nanti sibuk bikin jembatan. Terus tiba-tiba jembatannya sudah panjang sekali ya. Bikin jembatan waktu itu pernah tuh.
bikin jembatan dari blok kecil-kecil gitu terus jadi banyak, atau bikin jembatan dari penghapus terus sama penggaris digabung-gabungin jadi jembatan ke sebelah ke meja temennya. Nah itu kan berarti nggak konsen waktu pelajaran ya. Atau mungkin ngobrol sendiri sama temennya. Ini juga nggak tertib berarti waktu pelajaran di kelas. Berikutnya berpakaian yang rapi. Makanya Manda kalau misalnya kalian bajunya keluar, lagi mau pulang, baju sudah keluar semua, Manda suruh ayo dimasukin dulu bajunya supaya lebih rapi, lebih bagus dilihat. Kalau berantakan nih dari sekolahan mana ini? Kok pulang sekolah berantakan sekali ya? Bajunya keluar semua, ikat pinggang nggak dipakai. Terus habis itu apa lagi? Dasinya sudah dimasukin kantong, yang paling sering Yehuda ini ya. Dasi sudah dimasukin di kantong. Padahal sudah mau pulang ya. Rumah Shalom mendengarkan nggak ya ini ya? Kok malah sibuk sendiri itu ya? Jovita, Elo, Bernike, kenapa sibuk sendiri? Kalau sibuk sendiri berarti nggak usah ikut Zoom aja, gantian sama yang lain yang mau ikut Zoom. Ayo, Jovita, Bernike, Elo, duduk yang baik. Ya, itu kalian sudah harus ganti-gantian laptop dan harus ganti-gantian handphone. Kalau pas jatahnya dapat bisa Zoom, harus Zoom yang baik. Bernike, Jovita, oke. Kalau nggak mendengarkan, ada taruh waiting room, kan nggak bisa ikut pelajaran ya. Mau ikut pelajaran nggak? Ini sudah disempet-sempetin ini sama Kak Deborah nih, supaya kalian bisa ikut loh. Harusnya gantian sama yang lain ini. Ayo, yang baik. Kasihan temennya yang lainnya nggak bisa Zoom kalau kalian buat mainan. Perhatikan. Nah, ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Nah, ini Manda senang banget nih kalau kelas Anes semuanya pada rajin kalau sudah bersih-bersih. Aku mau yang clean up whiteboard-nya. Aku mau cari sapu. Sayangnya sapunya ganti-gantian ya masihannya. Belum ada kalau sapunya. Nah, tuh ikut serta dalam kegiatan piket itu termasuk tertib sekolah. Hari ini misalnya jadwal piketnya grup A, ya grup A yang harus membersihkan, ya. Nah, terus jika tata tertib, terus ya Christoph ya, duduk yang baik. Sana, kamu sana. Nggak gangguin. Sana. I just tickle your ears, girl. Jika tata tertib dipatuhi oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar akan berjalan lancar dan menyenangkan. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya. Banyak sekali. Ini contoh tata tertib di sekolah. Ya. Lambat-lambatnya, apa itu 10 menit sebelum pelajaran dimulai sudah datang kalau yang datang sekolahan ya. Terus kalau terlambat minta izin dulu. Kalau ini minta izin ke sekolah, tapi minta izin sama guru piket ya. Biasanya kalau kalian datang terlambat waktu di sekolahan, kalian dapat surat kecil itu ya dari guru piket. Terus siswa yang piket harus datang lebih awal. Kalau di sini berarti pulangnya lebih lambat supaya kalian bisa membersihkan kelas dulu. Berikutnya, kalau nggak masuk gimana? Kalau nggak masuk ya harus izin dulu dong sama gurunya, sama Mem Amanda, sama wali kelasnya kalian. Karena apa? Kalau kalian tidak izin, Amanda bingung loh, hari ini kemana ini ya? Kok nggak ada? Kok hari ini nggak muncul di Zoom? Kenapa ya? Kemana ya? Kalau nggak muncul, biasanya Mem Amanda masukin dalam absen itu dibilangnya di keterangan membolos atau tanpa keterangan. Kalau banyak nggak masuk dan tidak izin, kalian banyak bolosnya, itu akan berpengaruh pada saat kenaikan kelas. Jadi hati-hati, kalau kalian nggak masuk, kalian harus izin terlebih dahulu. Izinnya ke gembala kelasnya masing-masing gitu ya. Terus berikutnya, setiap siswa wajib berpakaian rapi dan bersih sesuai ketentuan sekolah. Rapi, bajunya yang rapi, disetrika.
ya. Terus habis itu pakaiannya yang rapi dari atas sampai bawah, rambutnya sudah disisir, atau apa namanya, dasinya digunakan dengan baik, nggak kayak mencang-mencong gitu ya. Apa tuh mencang-mencong tuh? Maksudnya dasinya enggak apa keluar dari kerah. Biasanya kan kalian kalau misalnya cepet-cepet dasinya ada yang keluar dari kerah itu ya. Dasinya dipakainya di leher. Ayo Bernike. Bernike dan Elo. Sudah. Perhatikan dulu. Nah, berikutnya apa lagi tuh? Bagi siswa perempuan, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Misalnya ke sekolahan, kalian pakai anting-anting yang wah ya, misalnya emas atau banyak berliannya gitu ya, gede mencolok di mata, kelihatan waduh seperti mau pesta malahan. Ke sekolah antingnya besar, pakai gelang besar-besar gitu ya. Itu mau ke sekolah apa mau ke pesta itu ya? Pakai perhiasannya banyak sekali. Atau pakai kalungnya yang besar gitu. Aduh, kenapa sih nggak boleh pakai perhiasan berlebihan? Karena nantinya itu akan bisa hilang. Bisa ada misalnya ada orang jahat yang melihat kalian, bisa diambil sama orang tersebut. Jadi nggak boleh pakai perhiasan yang berlebihan. Anting boleh. Anting yang nggak kayak anting pesta yang gede-gede gitu ya, nggak apa-apa. Oh, sini Manda lihat ada anak-anak yang sudah pakai anting-anting. Nah, tanda-tandanya kecil-kecil kan, bagus-bagus, manis-manis ya. Kalau apa namanya, nggak usah pakai yang gelang berlebihan. Gelang satu aja boleh, nggak usah yang wah banyak sekali tuh kayak penari India berarti ya nanti ya. Kerincing. Kalau saya jalan bunyi kerincing gitu ya, aneh dong. Nanti malah temen-temennya nggak fokus. Terus juga apalagi kalung juga bukan kalung yang berlebihan, boleh pakai kalung. Mungkin ada beberapa yang sudah pakai, ada yang pakai kalung kesehatan, nggak apa-apa ya. Ya. Tapi hati-hati kalau menggunakan barang-barang yang menurut kalian itu ekspensif atau mahal, kalian sendiri yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut. Kalau kalian tahu itu mahal barangnya, kalian masukin aja ke dalam baju kalian supaya tidak kelihatan, orang-orang juga tidak terlalu melihat sekali, nanti jadi incaran. Kalau misalnya ada yang jahat, misalnya kalian pulang sekolah, wah kalian sudah jadi incaran karena pakai gulangnya banyak sekali tadi ya, atau pakai kalung yang wah kelihatan sling gitu ya. Jadi pakailah secukupnya. Ya pakai anting boleh, antingnya yang minimalis, yang enggak gede-gede gitu ya. Pakai gelang boleh, satu, pakai jam, satu, pakai kalung, masukin ke dalam seperti itu ya. Tapi Mem, kalau apa gelangku terbuat dari karet. Karet gelang, nggak apa-apa kalau itu. Itu bukan perhiasan ya. Mem, ini gelang biasa kok, Mem. Bukan emas, gelang biasa. Oh, nggak apa-apa ya, tapi nggak usah banyak-banyak juga. Nanti temennya malah nggak konsen ngeliatin badannya kalian ya. Bercanda, Manda bercanda ya. Maksudnya Manda, kalau yang perhiasan-perhiasan mahal kayak gitu, kalian dilihat-lihat waktunya. Boleh kalau misalnya kalian ke pesta, boleh pakai seperti itu ya, tapi tidak untuk ke sekolah. Nah, terus apa lagi tuh? Selama jam sekolah, dilarang keluar halaman sekolah tanpa seizin guru piket. Nah, kalau kita kan nggak ada halamannya sekolah ya, itu langsung keluar, langsung parkiran. Nah, atau selama jam sekolah juga apa yang nggak boleh kalian lakukan? Keluar kelas tanpa izin guru juga nggak boleh. Harus izin dulu. Mau ke belakang juga harus izin, ya kan? Nah, itu juga harus semuanya izin dulu. Supaya apa? Supaya guru tahu kemana kalian pergi. Misalnya, Mem, izin mau ke klinik, mau beli obat misalnya, atau mau periksa, Mem. Nah, itu kan memang dia tahu, oh kamu tadi anak ini nggak ada karena izin pergi ke klinik. Berikutnya, kalau ini di sekolah kita belum ada ya, setiap hari Senin siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera. Beberapa sekolah memang sebelumnya setiap hari Senin itu ada upacara bendera, tapi kalau di sekolahan sendiri kita ada upacara bendera setiap 17 Agustus ya, atau hari-hari tertentu yang ada upacara seperti misalnya peringatan Semarang ya, peringatan itu HUT Semarang kan kadang juga kita ada upacara. Nah, atau mungkin juga Sumpah Pemuda juga ada upacara. Nah, itu tapi nggak setiap hari Senin ya.
Kalau pas upacara, jadwalnya ada upacara, maka harus pakai seragam lengkap. Seragamnya apa biasanya kalau upacara? Putih, merah, dasi, sabuk, topi. Di sini siapa yang nggak punya topi? Belum punya topi? Aku punya topi. Ya semua ya? Ajeng belum punya topi? Ya. Topi merah ya? Boleh tuh kayaknya beli di luar. Nah ini rumah Shalom kok seperti ini terus nih. Ini Manda mau gimana nih? Kok nggak mainan terus nih gimana? Oke ya. Rumah Shalom. Ini kalian dari tadi main terus kan ya? Sudah ya? Manda sudah habis kesabarannya. Oke. Ini sudah dikasih kesempatan sama Kak Deborah untuk ikut pelajaran kok malah mainan. Oke. Nah, selanjutnya setiap siswa wajib menjaga nama baik sekolah. Tentu, kalau kalian sekolah di SD Shalom, ya kalian nggak bisa, kalian dapat prestasi dan sebagainya itu mengharumkan nama sekolah juga. Tapi kalau kalian berbuat yang tidak baik, nggak ada ya di sini ya, semuanya pintar-pintar baik-baik kalau di Anas. Kalau ada yang nggak baik, maka itu akan membuat nama sekolah juga. Pasti kan orang pada nanya, ini dari sekolah mana sih? Itu anaknya kok kalau pulang sekolah pakaiannya berantakan sekali. Itu bajunya kok keluar semua itu dari sekolah mana itu kok pulang sekolah seperti itu, atau misalnya berangkat sekolah kok seperti itu bajunya keluar semua, nggak pakai kaos kaki, atau mungkin pakai kaos kaki tapi kaos kakinya sudah gelap ya karena kotor. Itu bisa membuat dari sekolah mana sih nanya-nanya, oh dari SD Shalom. Loh kok SD Shalom kok sekolahnya kayak gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya, tapi biar orang-orang kalau ngeliat kalian rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya bersih semua. Orang tahu dari mana tuh sekolahnya di SD Shalom. Oh, anaknya bagus-bagus ya, pintar-pintar rapi-rapi ya. Wah, besok aku mau nyekolahin anakku di situ juga. Nah, itu wajib membawa nama baik sekolah. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah akan mendapat sanksi. Nah, sanksi itu apa sih? Sanksi itu seperti punishment atau hukuman. Nah, kayak yang tadi, misalnya kalau sering terlambat sekolah, bisa membersihkan toilet sekolah, dan sebagainya, itu namanya sanksi. Itu termasuk tata tertib sekolah ya. Oke, nah ini kita bahas minggu depan aja. Ini aturan di perpustakaan. Jadi kalau di perpustakaan itu juga ada tata tertibnya pasti. Kalian kan sudah pernah ke perpustakaan kan? Kalau di sekolahan ya. Kalau kira-kira kalau di perpustakaan apa aja tata tertibnya? Nah, itu nanti kita bahas minggu depan ya. Ada beberapa aturan yang ada di perpustakaan yang nggak boleh kalian langgar. Kalau sebelumnya perpustakaan itu ada yang jaga ya. Tapi sekarang perpustakaan bisa untuk dipakai siapa aja, dipakai kalian boleh baca buku di situ, boleh di perpustakaan boleh baca buku, boleh pinjam buku juga. Tapi kalau misalnya kalian masuk perpustakaan itu sudah ada aturan. Ya, coba sekarang Anda mau review siapa di sini yang masih ingat, coba sebutin dong aturan apa aja yang ada di sekolah. Jangan lari, jangan pakai baju rapi. Pakai baju rapi. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan terlambat. Jangan terlambat datang. Datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Iya, sebelum bel berbunyi. Apalagi? Memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Iya. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari di kelas juga termasuk ya. Itu kalau di kelas nggak boleh teriak-teriak. Iya betul. Yang di kelas lain nanti kalau teriak-teriak ya. Apa lagi? Yang tadi berpapasan. Nyapa guru. Coba besok kalau saya kalian udah masuk sekolah, Anda mau lihat anak-anak Tuanas kalau ketemu sama guru lain kira-kira menyapa nggak ya? Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Mister. Loh, kalau saya di kelas ini Anda tahu yang sering nyapa itu si Daryl ini ya. Kalau saya ke sekolah nanti ketemu sama misalnya selamat pagi, Mem ya. Anda soalnya dengar cerita dari guru-guru lain, itu siapa sih muridmu yang suka nyapa kalau di sekolahan tuh? Oh, itu Daryl namanya. Ya emang dia suka nyapa kok ada guru lewat ya.
Coba yang lain juga seperti itu ya. Kalau ketemu Mister, sama Ma'am, sapa aja. Selamat pagi, Ma'am. Selamat pagi, Mister. Nah, itu nanti gurunya akan ingat, oh ini anak ini yang suka menyapa, yang sopan dan sebagainya ya. Nah, itu adalah tadi adalah aturan di sekolah. Wah, Malia sudah ngantuk nih sepertinya ya. Nah, itu ya tadi beberapa aturan tadi yang harus kalian taati waktu kalian ada di sekolahan. Jadi sekarang sudah tahu ya, kalau Zoom juga nggak boleh terlambat. 7.45 sudah harus masuk sekolah. Tuh, sebentar, Manda mau bukain dulu. Manda mau ingetin lagi, di kelas juga ada aturan. Apakah kalian masih ingat ya sama aturan yang ada di kelas ya? Bentar. Sebentar ya. Waduh, mana ini ya? Waktu itu Manda sudah buat aturan untuk di kelas, cuma mungkin Susah dicari. Susah cari apa? Susah dicari ya. Sepertinya ada di grup WA. Sebentar ya. Soalnya apa? Manda mau kasih lihat kalian lagi apa aja sih aturan di kelas itu juga ada aturannya ya. Nggak cuma di sekolahan, tapi di dalam kelas juga kalian ada aturannya yang harus kalian taati. Mana download dulu. Masih bisa ke download apa enggak ini? School rules. Nah, ya. Dapat. Oke, Mana mau share screen. Nih ya, masih inget ya waktu awal-awal dulu ya. Anda pernah ngasih kalian seperti ini kan? Nah, ini ya. Ini guru-gurunya. Nah, ini kan. Google Form dan quizzes. Nah, seperti ini adalah contohnya. Nah, ini class rules-nya. Join the Zoom on the right time, don't be late. Ya. Use your uniform in our online school. Jadi harus pakai seragam. Remember this, be respectful, be responsible, follow directions. Be punctual, be organized, be prepared, just sit down. Nah, itu adalah contoh dari class rules-nya kalian. Nah, ini adalah ada beberapa lagi yang Anda utarakan secara lisan seperti tadi, nggak boleh teriak-teriak, atau nggak boleh jalan-jalan pas pelajaran, nggak boleh buka handphone waktu pelajaran, kecuali pas lagi mengerjakan quiz atau tes dari handphone, dari online. Ya. Nah, ini juga ada jadwal apa? Ini ya, sorry. Nah, ini adalah jadwal seragamnya yang harus kalian hafal dan kalian tahu. Ya, Senin itu ada putih merah, Selasanya pakai olahraga, Rabunya polo, Kamisnya putih merah lagi, dan Jumatnya kotak-kotak warna merah. Kalau ada pramuka baru pakai pramuka, ya. Nanti kalau misalnya ada hari pramuka itu baru pakai pramuka. Nah, ini seperti ini. Nah, ini harus kalian patuhi dan harus kalian tahu, ya. Oh, ternyata harinya seragamnya harusnya putih merah, ya. Juga seperti ini. Nah, ini juga sama. Homework have to be done before the deadline. Kalau ada tugas juga harus sebelum deadline, sebelum batas waktu. Every subject teachers have their obligation about submitting and scoring. Kalau untuk guru bidang itu punya ketentuan sendiri untuk penilaian dalam pengumpulan tugas. Ya. Nah, itu adalah tadi contoh seperti itu. Tuh tadi masuk dalam aturan sekolah, masuk aturan kelas juga. Oke? Nah, setelah ini kalian akan
istirahat 15 menit. Setelah itu join Zoom-nya Manda lagi untuk math test. Ya, Manda harap kalian sudah belajar kemarin dari kuis. Ya, seperti itu kira-kira. Oke. Jadi kita Manda mau end dulu. Nanti join lagi 15 menit ya. Jam 10.15. Oke. See you later. God bless you. Amen. Bye.